Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik jangan tanyakan kapan sembuh, tapi katakan kapan bangkit. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah jangan tanyakan kapan sembuh, tapi katakan kapan bangkit. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang rata-rata ya cukup lama ya, sampai mungkin ada yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya ya. Jadi ini memang unik ya. Jadi karena memang penyebabnya juga banyak faktor ya, maka dari itu unik ya. Jadi setiap individu ini mengalami hal-hal yang berbeda walaupun pada prinsipnya adalah sama. Nah, makna dari topik kali ini atau judul kali ini adalah jangan tanyakan kapan sembuh ya, tapi katakan kapan bangkit. Ini mengandung makna bahwa kesembuhan itu bukan datang dari luar atau dari orang lain ya, tapi kesembuhan datang dari dalam atau dari diri sendiri. Ketika diri sendiri mau bangkit. Begitu teman-teman ya. Ini yang perlu kita sadari dan perlu kita renungkan ketika kita ingin segera mengakhiri penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, ketika ingin cepat sembuh, maka secepatnya lah ya, mulailah kita bangkit dan berikhtiar untuk sembuh ya. Jadi ketika kita ingin sembuh, memang ya kita awali dengan kebangkitan kita ya, kebangkitan kita. Nah kemudian kita realisasikan dalam bentuk berikhtiar untuk mencapai ke kesembuhan. Nah ikhtiar penyembuhan adalah proses teman-teman ya. Ini juga harus kita sadari ya. Jadi proses yang harus kita jalani ya. Jadi sembuh itu bagaikan tujuan ya, suatu tempat yang ingin kita capai. Nah untuk kesana ya itu kita perlu berjalan. Nah berjalannya ini adalah proses teman-teman ya. Proses maka sehat itu adalah pilihan ya, pilihan. Ketika kita ingin sehat, memang pilihan kita ya harus melalui proses ini seperti itu. Kita harus berjalan menuju ke kesembuhan atau tempat yang baru ya. Itu seperti itu ya. Nah, untuk itu, nah ini harus kita tanamkan ya, kemudian kita pahami, kemudian kita lakukan ya. Nah ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan tahapannya teman-teman, sehingga nanti sedikit demi sedikit kita akan menjadi semakin sehat ya, semakin damai, semakin bahagia dan bahkan akhirnya menjadi sembuh total.
Tetapi tanpa kita melalui proses ya, proses yang panjang tentunya ya, dan itu tergantung pencapaiannya itu nanti juga tergantung kita sebagai istilahnya pejalan menuju ke suatu tujuan. Kalau kita efektif, fokus ya di dalam kita berproses, maka itu akan jauh lebih cepat ya. Tetapi ketika kita terjebak di tengah proses, nah ini kadang yang menjadi agak lambat. Nah, inilah ya bahwa memang penderitaan asam lambung gerd inisiatif psikosomatis ini kadang mengajak kita untuk berpikir ya, mengajak kita untuk berpikir, kita menjadi belajar ya, menjadi aktif, bahkan menjadi pintar ya. Nah, ini karena kita menghayati proses ini ya. Nah, oleh karena itu ya tolong sadari ya buat teman-teman yang mungkin masih merasa dalam penderitaan ya yang ditandai dengan gejala sensasinya masih sering muncul ya, entah itu mungkin masih sering keliengan ya, mungkin kepala berat, mata buram, telinga berdenging ya, leher kaku, dada nyeri, panas, kadang sesak ya, sampai dengan perut juga masih sering kembung ya, sembelit, kadang ada rasa-rasa sakit di perut dan seterusnya ya. Ini karena memang itu sebelum kita melakukan proses itu memang kadang masih ya agak begitu berat untuk menghilangkan rasa-rasa itu. Tetapi dengan kita niat untuk bangkit ya, kemudian kita sadari, kita lakukan tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya. Nah, ini insya Allah seperti yang saya alami itu akan cepat sekali membantu untuk pemulihan kita menjadi lebih baik. Nah, di dalam kita berikhtiar di dalam penyembuhan setelah kita mulai bangkit ya, nah itu ada beberapa hal atau langkah yang harus kita lalui. Yang pertama kita memang harus niat ya. Jadi setelah kita bangkit, nah kemudian kita niat ya. Niat ini untuk membentuk mindset pikiran kita teman-teman ya. Maka harus selalu kita afirmasikan ya, selalu sering kita katakan sehingga menjadi tertanam di dalam mindset pikiran kita. Contohnya ya, ketika saya berniat ya, maka saya selalu mengatakan atas izin Allah saya bisa sembuh. Atas izin Allah saya semakin sehat. Atas izin Allah saya semakin bahagia. Dan atas izin Allah pula saya sembuh total. Nah, ini jadikan mindset teman-teman ya. Jadi ini adalah langkah bangkit yang pertama ya. Jadi kita harus tanamkan motif atau niat di dalam mindset pikiran kita. Nah, setelah kita itu terbentuk, maka termasuk menolak rasa-rasa sensasi yang kadang sedikit masih muncul, itu sudah terabaikan karena kita mindsetnya sudah seperti itu tadi ya. Atas izin Allah saya bisa sembuh ya, atas izin Allah saya tidak apa-apa, atas izin Allah saya baik-baik saja, misalkan seperti itu kita kumandangkan terus ya. Jadi ketika ada istilahnya sensasi-sensasi kecil muncul, nah ini kita anggap sudah tidak kita anggap, bahkan kita sudah masa bodoh dengan sensasi ya, kita sudah cuek. Nah akhirnya tujuan kita untuk bangkit ini akan lebih cepat terrealisasi. Itu ya. Jadi yang pertama kita niatkan ya sebagai mindset pikiran kita dengan cara afirmasikan kata-kata positif seperti yang tadi saya contohkan itu. Nah kemudian yang kedua setelah kita niat ya, langkah bangkit yang kedua adalah kita bangun semangat ya. Nah kita kadang sering bermalas-malasan ya, bermalas-malasan setelah kita dihantam oleh beberapa sensasi. Nah ini harus
rubah teman-teman. Jadi kita harus tetap semangat walaupun mungkin masih ada sensasi. Nah, malas-malasan yang pertama yang sering dulu juga saya alami ya, itu contohnya malas gerak ya, mau kemana-mana juga malas, kemudian mau bikin apa juga malas. Nah, ini harus kita rubah ya, kita rubah, kita menjadi orang yang aktif ya, orang yang aktif. Contohnya untuk mencapai ikhtiar penyembuhan itu kan banyak jalan ya, banyak jalan. Nah, itu harus kita mulai lakukan jalan-jalan itu ya, jalan-jalan itu. Contohnya yang masih malas gerak ya, kita mulailah dengan gerak semampunya dulu ya. Setelah itu meningkat, jadi yang penting ada progres ya. Contohnya dulu ya, ketika kita karena untuk berikhtiar itu kan berbagai macam jalan. Nah, salah satunya saya juga sering minum herbal tapi yang alami, yang saya buat sendiri. Contohnya saya bikin air kunyit ya. Nah, itu ketika pertama itu kan kita dibuatkan oleh istri saya. Nah, setelah itu kadang orang lain itu jangan jadikan tumpuan ya. Ketika kita sudah bisa ya kita buat sendiri. Nah, ini artinya kita tidak males gitu loh, rajin gitu. Nah, itu kita rutinkan. Nah, akhirnya nanti efeknya juga kita yang merasakan sendiri. Nah, ini yang namanya bangkit itu seperti itu. Jadi kalau bisa itu apa-apa mandiri ya, jangan tergantung terus kepada orang lain. Orang lain itu sifatnya hanya membantu ya, memberikan petunjuk, memberikan jalan, itu seperti itu. Tapi yang namanya bangkit ini harus dari dalam. Itu teman-teman ya. Jadi kita punya semangat, jangan malas untuk mencapai kesembuhan ya, dengan melakukan banyak gerak contohnya, atau banyak upaya-upaya lain ya. Kita harus punya tekad sendiri itu. Nah, kemudian setelah kita berniat, kemudian kita semangat. Nah, ini langkah yang lebih penting lagi ya. Ini langkah yang ketiga, yaitu adalah kita mulai beraksi nyata ya. Nah, itu beraksi nyata itu artinya kita lakukan tindakan yang kita yakini itu. Jadi kalau kita yakin misalkan dengan kita olahraga atau misalkan dengan gerak, contohnya jalan-jalan itu akan menjadi lebih baik, ya udah kita lakukan itu. Karena kita yakin dengan jalan itu tubuh menjadi lebih segar, misalkan seperti itu. Atau kita yakin dengan kita banyak berdoa, banyak berzikir, mungkin ini akan lebih menenangkan jiwa kita, ya udah kita lakukan itu. Jadi apa yang kita yakini untuk menuju proses kesembuhan, nah ini tunjukkan aksi nyatanya. Jadi di sini memang tekanannya praktek teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah punya niat, punya semangat, nah kemudian kita praktekkan. Semakin kita efektif di dalam melakukan proses aksi nyatanya atau proses prakteknya, maka hasilnya pun akan lebih maksimal. Artinya untuk mencapai kesembuhan itu akan lebih cepat. Tapi ketika kita aksi nyatanya masih bermalas-malasan, ya jangan berharap cepat. Itu seperti itu. Jadi apa yang akan dihasilkan itu tergantung dari proses kita untuk menjalani aksi nyata kita dalam proses mencapai kesembuhan. Jadi intinya jangan malas teman-teman. Oke ya. Nah, kemudian tahap yang terakhir ya, setelah kita berniat, kita bersemangat, kemudian kita punya aksi nyata ya. Nah, kemudian yang terakhir juga lebih banyak mendekatkan diri. Karena kita yakin bahwa apa yang terjadi itu atas izin Allah ya, maka supaya ini menjadi ikhtiar kita menjadi lebih cepat membaik ya, maka juga kita ingat kepada yang Maha Kuasa ya, yang Maha segalanya. Nah, maka dari itu kita lebih banyak mendekatkan diri dengan jalan kita meningkatkan ibadah, kita meningkatkan berdoa ya, mungkin
kita banyak berzikir, bersolawat, tahlil ya, membaca ayat-ayat suci dan lain sebagainya. Atau ya tergantung keyakinan teman-teman lah, silahkan. Yang penting intinya kita lebih mendekatkan diri. Oke, itu dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.